Ahibati fillah, Allah juga menyebutkan tentang manusia itu bahwa dia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Suka berkeluh kesah. Merasa hidupnya susah terus. Kau dapat nikmat jadi orang yang bakhil. Coba kita lihat jemaah. Jangan orang lain, kita. Kalau dapat musibah, sak koncoan ero kabeh. Oh fulan sakit. Fulan kehilangan motornya. Fulan handphonenya hilang. Fulan sandalnya di masjid Syamsul Huda hilang. Satu masjid tahu. Tapi dapat nikmat tak cerita sama orang. Dapat rezeki fulus umpamanya, takut diutangi. Manusia itu bakhil. Padahal dia dapat nikmat. Itu manusia. Maka bagaimana cara menghilangkan karakter-karakter yang buruk itu? Kita dikasih cara. Illal musallin, ya kecuali orang-orang yang sholat. Insya Allah perlahan-lahan sifat buruk itu akan hilang. Dan manusia ini makhluk yang tidak pandai bersyukur. Iblis ketika diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi ini, dia bersumpah akan menggodai manusia, menggodai Nabi Adam dan anak keturunan. Kemudian iblis mengeluarkan pernyataan. Dia sangat optimis bahwasanya usaha dia akan berhasil menyesatkan manusia. Dia mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kira-kira berhasil nggak iblisnya? Kalau hendak membuat penelitian tentang keberhasilan iblis ini, kita nggak butuh waktu yang lama. Karena datanya sudah ada. Tanpa data Allah sudah menyebutkan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Itu pernyataan siapa? Allah. Maka ahibati fillah, kita perlu bermuhasabah hari ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang banyak di antara kita tidak mensyukuri. Bicara nikmat Allah, tema kita hari ini kalau tidak ada malam ya. Antum pernah tidak bersyukur dengan nikmat malam? Emangnya nikmat malam? Sebagian orang melihat, ya Allah, wis malam lagi. Dengan nikmat pagi, dengan nikmat siang, antum pernah enggak bersyukur atas nikmat itu? Kita itu kebanyakan mensyukuri nikmat yang kita rasakan secara pribadi. Padahal kalau kita lihat, semua yang dirasakan oleh manusia itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat itu ada yang sifatnya dirasakan oleh semua penduduk bumi ini. Merasakan nikmat itu. Nikmat umum jemaah. Sampai semut pun merasakan. Sampai pohon-pohon di depan rumah kita. Sampai tumbuhan yang ditanam oleh petani merasakan nikmat tersebut. Tapi nikmat itu sebagian kita tidak memandangnya nikmat, dipandang hanya rutinitas. Malam, siang, siang, malam. Kira-kira bagaimana kalau tidak ada malam? Separuh bumi ini siang, separuh bumi ini malam. Mungkin yang kena panas akan pindah ke tempat yang gelap.
Yang gelap akan pindah ke tempat yang terang. Tapi Allah jadikan itu berputar tiap hari tanpa ada usaha dari manusia. Ada nikmat yang dirasakan oleh satu kelompok tertentu, satu keluarga, mereka dapat nikmat ya. Ada nikmat yang secara perorangan kita hidup berenang di dalam nikmat tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di surat An-Nahl ayat 53 Allah mengatakan tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali itu dari Allah. Antum bisa duduk itu nikmat enggak? Tapi karena kita beranggapan itu rutinitas, ya biasa. Antum keluar dari masjid bisa melangkah dari anak tangga ke bawah itu nikmat jemaah. Ada orang yang nggak mampu, duduk di bawah nggak mampu, berjalan tidak mampu, dia harus didorong. Itu secara personal nikmat yang dirasakan oleh tiap orang. Kita merasakan nikmat-nikmat itu. Kita bisa mendengar. Antum kapan mensyukuri nikmat pendengaran antum? Ketika antum ketemu sama orang yang bisu, baru antum, ya Allah. Akal yang ada pada diri antum, kapan antum mensyukuri? Iso mikir sama. Ketika antum melihat orang gila, antum lihat, ya Allah, ya Allah. Kalau Allah nggak berikan akal kepada kita, kita seperti itu. Sebagian kita merasa, Ustaz, ana banyak permohonan Ustaz yang sampai saat ini belum dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu kasih sama antum sebelum antum memohon. Antum pernah memohon mata, Allah kasih mata sama antum. Antum pernah memohon gigi sama Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada antum gigi. Dan Allah bikin gigi itu tidak seperti kuku yang tumbuh setiap hari. Gimana kalau gigi antum tumbuh kayak kuku? Antum pernah minta, ya Allah jangan sampai gigi anak kayak kuku ya Allah. Tiap hari antum minta tolong istri antum mangap istrinya motong gigi. Tapi kita kan tidak merasakan itu nikmat, ya enggak. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan kepada kalian dari apa saja yang kalian minta. Allah itu janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Kalau kita ngomong insya Allah, Allah mengatakan pasti aku kabul. Asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi. Dan dikabulkannya permintaan kita itu Allah kasih 1 dari 3. Minta anak dikasih anak. Minta anak sampai mati nggak dikasih anak. Loh, terus bagaimana Ustaz? Tuh fulan Ustaz sampai mati nggak boleh. Katanya Allah akan ngabulkan doa. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari musibah, dari petaka yang setara dengan doanya. Antum kan nggak tahu ketika antum di lampu merah, tahu-tahu ada truk yang blong rim, ditabrak orang-orang itu jamaah. Antum selamat ya Allah. Pernahkah antum meminta berdoa agar diselamatkan dari tabrakan truk itu? Enggak. Boleh jadi itu dari doa-doa antum. Yang antum minta sesuatu, ternyata Allah sudah kabulkan, tapi antum nggak tahu. Sekali lagi manusia itu zalim, bodoh. Banyak sekali jemaah. Boleh jadi antum seharusnya kemarin kena COVID, tapi antum nggak kena COVID. Iya Ustaz, ana minum empon-empon, minum ini macam-macam. Allah yang menyelamatkan antum. Maka setiap doa yang kita panjatkan ada perhitungannya sama Allah. Kalau ternyata yang pertama, kedua Allah tidak berikan, Allah akan berikan di akhirat.
Dan itu lebih baik daripada doa yang antum pinta dikabulkan di dunia, yang urusan dunia. Kenapa? Semua akan kita tinggalkan. Antum minta rumah sama Allah dikasih rumah, antum bawa ke kuburan, ngomong sama nak, nanti kalau bapak mati nak ya, tolong ini rumah dilipat gimana, taruh di kuburan. Kalau abah mau kayak gitu, bah, jual rumahnya, bangun masjid, itu dibungkus dibawa ke kuburan. Nah, ahibati fillah, lalu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung, hitung nih nikmat Allah, nggak bakalan kalian bisa menghitung. Karena kita aja lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kok mau menghitung? Sebagian kita tuh nggak tahu, ya Allah, ternyata Ustaz, yang namanya garis-garis jari ini nikmat dari Allah, Ustaz. Kita dikasih sendi. Bagaimana kalau ternyata nggak ada sendinya jarinya antum? Antum lihat ada orang yang kecelakaan atau apa, kemudian jarinya nggak bisa ditekuk, pasang pen dia nggak bisa ditekuk. Antum pernah nggak bersyukur nikmat jari ini bisa nekuk ini? Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Lagi-lagi Allah menyebutkan sesungguhnya manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim. Inna itu untuk penekanan dalam bahasa Arab. La untuk tambahan penekanan. Sesungguhnya insan. Jadi kalau bicara hak-hak manusia ya, kemanusiaan, manusia itu asalnya tanpa bimbingan wahyu dan tanpa kitab-kitab yang Allah turunkan seperti ini. Jadi sesungguhnya dia sangat zalim dan sangat kufur. Itu kita. Maka kita diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan.